Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 541 Pertarungan Putus Asa. Sambil berbicara, Qian Feng menangkupkan kedua telapak tangannya, lalu dengan lembut meletakkannya ke mulut dan meniup. Serangkaian suara kasar keluar dari mulut Qian Feng. Mengikuti suara itu, seluruh kolam air mulai mendidih hebat, dan tak lama kemudian pusaran air muncul, seakan-akan ada monster besar yang tak terhitung jumlahnya di dalam air. Tuan Chen, hati-hati, dia akan mengaktifkan racunnya. Sang tetua agung buru-buru mengingatkan Chen Ping. Melihat genangan air di bawah kakinya, Chen Ping melompat. Namun, tepat ketika Chen Ping melompat, serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya, panjangnya lebih dari 1 inci, tiba-tiba melompat keluar dari air. Serangga beracun yang padat itu bergegas keluar dari air dan langsung menuju Chen Ping. Puluhan ribu serangga beracun membuat langit menjadi gelap, dan Chen Ping sepenuhnya diselimuti olehnya. Tidak ada jalan keluar. Tak lama kemudian, serangga-serangga beracun itu langsung menenggelamkan Chen Ping. Serangga-serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuh Chen Ping dan jatuh dengan cepat dari udara. Celepuk, Chen Ping langsung jatuh ke kolam dan segera menghilang. Perlahan-lahan, air di kolam kembali tenang, dan hanya beberapa gelembung yang terlihat naik sesekali. Melihat kejadian ini, keempat tetua dan Bai Zantang semuanya terkejut dan wajah mereka menjadi pucat. "Ayo lari cepat!" Tiba-tiba sang tetua agung berteriak, berbalik dan berlari. Tanpa Chen Ping, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan Qian Feng? Bertahan hanya akan berujung pada kematian. Bai Zantang menarik Sen Meng Chen dan berbalik lalu berlari. "Hahaha, kamu terlalu naif, tidak ada yang bisa lolos dari cengkeramanku." Qian Feng tertawa keras dan tidak mengejarnya, seolah-olah dia sudah membuat rencana. Melihat Qian Feng tidak mengejar mereka, Bai Zantang dan yang lainnya merasa sedikit lega. Namun baru saja mereka berlari beberapa jarak, mereka mendengar suara gemerisik, dan kemudian ular-ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya merayap keluar dari kedua sisi ngarai. Masing-masing kepala mereka terangkat dan lidah mereka terjulur keluar, menghalangi jalan mereka. Ketika mereka melihat ular berbisa itu, semua orang terkejut dan buru-buru berhenti. Tak seorang pun berani melangkah lagi. "Lari? Kenapa kamu tidak lari?" Qian Feng perlahan berjalan dari belakang. Ada ular berbisa di depan dan para pengejar di belakang. Beberapa orang terlihat sangat buruk rupa, terutama Sen Meng Chen. Dia masih kecil dan belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Terutama pertarungan antara Chen Ping dan Qian Feng tadi. Di matanya, itu seperti pertarungan antar dewa. "Tuan Lembah, mengingat kami telah bekerja keras untuk Anda selama bertahun-tahun, saya harap Anda dapat memberi kami jalan keluar." Sang tetua agung menatap Qian Feng dan berkata dengan ekspresi memohon di wajahnya. "Cara bertahan hidup," Qian Feng mencibir. "Kau sudah mengikutiku selama bertahun-tahun. Apa kau tidak tahu bagaimana aku menghadapi pengkhianat?" Begitu Qian Feng selesai berbicara, wajah keempat tetua langsung berubah menjadi sangat buruk dan mengerikan. Mereka tidak berani membayangkan apa yang akan mereka hadapi sebentar lagi. "Saudara-saudara, kita toh akan mati juga, jadi sebaiknya kita bertarung saja. Kalau kita jatuh ke tangannya, kita pasti akan mendapat masalah." Sang tetua agung menggertakkan giginya dan berteriak keras. "Ayo bertarung!" Ketiga tetua lainnya menghunus senjata mereka. Daripada menunggu mati, lebih baik mereka mencobanya.
Jika mereka benar-benar jatuh ke tangan Qian Feng, itu akan lebih buruk daripada kematian. Kapten Su, tolong jaga Nona Sen. Bai Zantang menyerahkan Sen Mengchen kepada Su Simao dan juga melangkah maju. Saat ini, satu orang lagi berarti satu kekuatan lagi. Su Simao terluka dan nyaris tak bisa melindungi Sen Mengchen. Ia juga ingin berdiri, tetapi ia tahu tubuhnya saat ini tidak mengizinkannya. Hahaha, ikan dan udang bau mau berkelahi denganku? Qian Feng tertawa terbahak-bahak, matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Membunuh, sang tetua agung berteriak dengan marah, mengayunkan senjatanya dan menyerbu ke depan. Membunuh, membunuh. Tiga tetua yang tersisa dan Bai Zantang juga bergegas maju. Bab 542 Senjata tersembunyi. Kekuatan gabungan 4 Grandmaster dan 1 Grandmaster tidak boleh diremehkan. 4 sinar pedang menyelimuti Qian Feng, sementara Bai Zantang mengeluarkan kipas lipat, menekannya dengan ringan, dan beberapa sinar tajam melesat keluar. Pada saat ini, semua orang mengeluarkan jurus terbaik mereka. Awalnya, ini adalah senjata tersembunyi Bai Zantang untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi langsung dikeluarkan. Mendengus, Qian Feng mendengus dingin, lalu dengan lambaian tangannya, ia berhasil meraih keempat balok pedang itu dan tiba-tiba mematahkan pedang di tangan keempat tetua. Lalu dengan lambaian tangannya lagi, keempat tetua itu pun terpental. Qian Feng juga melambaikan tangannya yang lain, dan semua senjata tersembunyi yang ditembakkan Bai Zantang ditangkap oleh Qian Feng. Kau pikir kau bisa melukaiku hanya dengan senjata tersembunyi? Qian Feng mendengus jijik, lalu menamparkan Bai Zantang dengan telapak tangannya, langsung menjatuhkannya. Keempat tetua dan Bai Zantang tidak mampu menahan satu gerakan pun dan terluka parah. Setelah melukai keempat tetua dan Bai Zantang, Qian Feng tidak menyerang lagi, tetapi mengalihkan pandangannya ke Sen Mengchen. Adik kecil memang cantik. Aku penasaran bagaimana reaksi guru nanti kalau tahu kau ada di tanganku. Qian Feng berjalan menuju Sen Mengchen dengan senyum muram di wajahnya. Sen Mengchen ketakutan dan bersembunyi erat di belakang Su Simao. Su Simao menatap Qian Feng dengan ekspresi tidak senang dan berkata, "Aku Kapten Paviliun Penjaga Kyoto. Jika kau membunuhku, tahukah kau apa akibatnya?" "Hahaha, apa kau mengancamku? Kukatakan padamu, teknik 5 racunku akan segera berkembang sepenuhnya. Saat itu, bahkan jika Zhao Wuji datang, apa yang bisa dia lakukan? Aku tidak akan takut pada paviliun pelindung sepertimu." Qian Feng tertawa dan terus berjalan menuju Sen Mengchen. Melihat ini, Su Simao menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang hebat, dan meninju Qian Feng. Qian Feng dengan santai menamparkan Su Simao ke samping, dan dia menyaksikan dengan tak berdaya saat Qian Feng menangkap Sen Mengchen. "Bajingan, lepaskan aku, lepaskan aku." Sen Mengchen berjuang mati-matian, tetapi tidak ada gunanya. "Adik kecil, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu, asalkan kamu patuh." Saat Qian Feng berbicara, dia mengulurkan tangan dan mencoba merobek pakaian Sen Mengchen. Dia ingin mengambil beberapa foto dan mengirimkannya ke Sen Diansan, agar Sen Diansan mau menyerah. Tetapi ketika Qian Feng hendak merobek pakaian Sen Mengchen, dia tiba-tiba merasa pusing dan tangannya mengendur dan melepaskan Sen Mengchen. Sen Mengchen begitu ketakutan sehingga dia bergegas ke sisi Bai Zantang dan menatap Qian Feng dengan ngeri. "Jangan takut, teman sekolah. Dia diracuni oleh jarum suntikku dan tidak akan selamat." Ketika Bai Zantang melihat ekspresi Qian Feng, dia langsung menjadi bersemangat. Ternyata senjata tersembunyi yang baru saja ditembakkan Bai Zantang hanyalah kedok,
Di antaranya terdapat jarum beracun setipis bulu sapi. Kalau tidak teliti, tidak akan terlihat sama sekali. Senjata tersembunyi lainnya hanyalah umpan. Jarum beracun setipis rambut sapi ini adalah jurus mematikan Bai Zantang yang sebenarnya. Mendengar ini, beberapa orang terkejut, melihat penampilan Qian Feng yang terhuyung-huyung. Mereka sangat gembira. Setelah Qian Feng meninggal, mereka akan aman. Tak lama kemudian, Qian Feng duduk di tanah, menyilangkan kaki, dan menatap Bai Zantang dengan tatapan dingin. Apa kau lupa aku anak angkat Raja Racun Desa Miao? Bagaimana mungkin jarum beracun bisa membunuhku? Begitu aku mengeluarkan racunnya, aku akan membuatmu menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Setelah Qian Feng selesai berbicara, ia mengeluarkan sebuah botol porselen dari tubuhnya. Setelah membukanya, terdapat seekor cacing berwarna hijau seukuran kuku. Tanpa ragu, ia menelannya dalam sekali teguk. Ini serangga penghisap narkoba. Sebentar lagi ia akan menyedot semua racun di tubuhku. Qian Feng menutup matanya sedikit dan duduk di sana tanpa bergerak. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang Qian Feng. Tetapi beberapa orang terluka dan tidak memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan. Dan Shen Mengchen adalah gadis biasa, jadi semakin mustahil baginya untuk melukai Qian Feng. Bab 543 lemah. Terlalu lemah sekarang ular berbisa telah menghalangi jalan. Mereka tidak dapat melarikan diri dan hanya dapat menyaksikan Qian Feng perlahan-lahan membuang racunnya. Pada saat yang sama, di dalam kolam yang dingin, Chen Ping duduk di dasar kolam, tak bergerak seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya menggigit tubuh Chen Ping, berebut untuk menyuntikkan racun mereka ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuh Chen Ping dipenuhi racun dalam jumlah besar. Namun Chen Ping menggunakan teknik jantung konsentrasi untuk menyerap racun tersebut, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual, dan menyimpannya di dantiannya. Serangga beracun yang menggigit Chen Ping dengan cepat dihisap kering racunnya oleh Chen Ping, lalu perlahan-lahan mengapung ke permukaan air seperti mumi. 1, 2, tak lama kemudian, jumlah serangga beracun yang menggigit Chen Ping semakin sedikit, dan semakin banyak bangkai serangga beracun yang mengapung di permukaan kolam, menutupi seluruh permukaan air dengan rapat. Kekuatan spiritual dalam tubuh Chen Ping tumbuh dengan cepat, dan gelembung-gelembung muncul dari tubuhnya, dan permukaan air seperti panci mendidih. Berdengung, permukaan air tiba-tiba bergetar, dan Chen Ping yang berada di bawah air membuka matanya. Saat ini, ia telah mencapai puncak alam pembangunan fondasi. Serangga beracun dan udara dingin di kolam yang dingin ini telah terserap sepenuhnya ke dalam tubuh Chen Ping. Jika seseorang menyentuh air saat ini, mereka akan menemukan bahwa air yang awalnya sangat dingin, kini tidak dingin sama sekali, malah terasa sedikit hangat. Pada saat yang sama, Qian Feng, yang sedang menggunakan serangga penghisap obat untuk menyerap racun, juga membuka matanya dan tiba-tiba membuka mulutnya. Serangga itu bergegas keluar dan mengebor kembali ke dalam botol porselen kecil itu. Lemah, terlalu lemah. Kau ingin membunuhku dengan jarum beracun seperti itu? Lelucon apa? Qian Feng menatap Bai Zantang dan yang lainnya dengan ekspresi ganas. Melihat Qian Feng sebenarnya baik-baik saja, beberapa orang tiba-tiba merasa putus asa dan tidak ada harapan di mata mereka. Kenapa kau tidak berlutut dan memohon padaku? Mungkin aku akan berbelas kasih dan membiarkanmu pergi. Qian Feng menatap semua orang dan bertanya, tetapi tidak ada seorang pun yang memohon belas kasihan, karena mereka sudah tahu bahwa Qian Feng tidak akan membiarkan mereka pergi dan hanya mempermalukan mereka.
Melihat tak seorang pun memohon belas kasihan, Qian Feng sedikit marah dan berkata dengan tatapan dingin, "Karena tak seorang pun memohon belas kasihan, maka aku akan membiarkanmu merasakan rasa racunnya. Namun, racun ini tidak akan langsung membunuhmu. Ia akan membuatmu menderita selama 49 jam. Lalu tubuhmu akan membusuk dan mati sedikit demi sedikit." Saat Qian Feng berbicara, dia mengeluarkan sesuatu seperti bungkusan, membukanya, dan mengeluarkan segenggam bubuk, siap melemparkannya ke beberapa orang. Pada saat ini, semua orang ketakutan. Sen Mengchen berteriak ketakutan, dan wajah orang lain juga sangat jelek. Tepat ketika semua orang merasa bahwa mereka akan celaka, tiba-tiba suara air yang deras terdengar dari kolam yang dingin. Segera setelah itu, sebuah kolom air besar melesat ke langit, dan di atas kolom air itu sebenarnya ada seseorang yang duduk bersila. "Tuan Chen, ini Tuan Chen." Bai Zantang melihat bahwa orang yang duduk di atas kolom air adalah Chen Ping. Pada saat ini, dua sinar dingin keluar dari mata Chen Ping, menyebabkan Qian Feng gemetar seluruh. Qian Feng berbalik, dan ketika dia melihat bahwa itu benar-benar Chen Ping yang bergegas keluar dari dasar kolam, dia benar-benar tercengang. Ketika yang lain melihat bahwa Chen Ping masih hidup, mereka semua menjadi gembira. "Mustahil, ini mustahil. Dengan begitu banyak racun, bagaimana mungkin mereka tidak membunuhmu?" Qian Feng tak percaya. Dengan begitu banyak makhluk beracun, apalagi satu orang, bahkan sekelompok gajah pun bisa mati keracunan. Bagaimana mungkin Chen Ping baik-baik saja? Kalau dipikir-pikir, aku harus berterima kasih padamu atas racunnya. Tubuh Chen Ping melayang turun dan dia tersenyum dingin pada Qian Feng. Qian Feng melihat sekeliling dan menyadari bahwa semua serangga beracun di permukaan air telah mati dan mengambang di permukaan, membentuk massa hitam. Bab 544. Apa hal baiknya? Aku akan membunuhmu. Aku sudah mengolah ini selama bertahun-tahun. Melihat makhluk beracun kesayangannya telah mati, Qian Feng benar-benar kehilangan akal dan meninju Chen Ping dengan keras. Chen Ping mendengus dingin, lalu tubuhnya menghilang. Sebelum Qian Feng sempat bereaksi, ia meninju dada Qian Feng. Qian Feng tidak sempat bereaksi sama sekali, dan terlempar ke udara seperti layang-layang yang talinya putus. Chen Ping melompat ke arah Qian Feng di udara dan meninjunya lagi. Setiap kali pukulannya mengenai Qian Feng, tubuh Qian Feng akan naik pada jarak tertentu, hingga berada lebih dari 20 meter di atas tanah. Lalu tubuh Chen Ping jatuh. Tubuh Qian Feng jatuh dengan kecepatan terjun bebas, menciptakan lubang besar di tanah, dan topeng di wajahnya pecah menjadi dua bagian dan jatuh. Di balik topeng itu terdapat wajah yang amat ganas dan mengerikan, bagaikan hantu, yang membuat Sen Mengchen ketakutan hingga ia berteriak berulang kali. Qian Feng memuntahkan darah dan mencoba bangkit, tetapi tidak berhasil. Ia menatap Chen Ping dengan ngeri, matanya penuh ketidakpercayaan. Ia mendapati kekuatan Chen Ping tiba-tiba meningkat pesat, membuatnya kehilangan kekuatan untuk melawan. "Apakah ini kekuatan terbaikmu?" Chen Ping menatap Qian Feng dan berkata, "Chen Ping, kau tidak boleh membunuhku. Kalau tidak, ayah angkatku tidak akan pernah melepaskanmu. Jika kau melepaskanku, aku bisa menyerahkan lembah Xuanyu dan memberimu semua yang ada di lembah Xuanyu." Qian Feng berkata sambil menggertakkan giginya, "Kau benar-benar tak tahu malu. Lembah Xuanyu ini memang bukan milikmu sejak awal. Apa gunanya jika kau menyerahkannya? Lagi pula, bahkan jika aku membunuhmu, bukankah lembah Xuanyu akan tetap menjadi milikku?" Chen Ping mencibir. Qian Feng tercengang,
dan wajahnya yang mengerikan menjadi semakin ganas. Jika kau membunuhku, kau akan menjadi musuh seluruh desa Miao. Memangnya kenapa kalau kita musuh desa Miao, aku malah berharap mereka akan membalas dendam padaku. Dengan begitu, aku punya alasan untuk mendapatkan semua racun dari desa Miao. Berpikir bahwa zat beracun itu juga dapat meningkatkan kultivasinya, Chen Ping sebenarnya berharap orang-orang dari desa Miao datang lebih cepat. Kamu, Qian Feng sangat marah hingga dia muntah darah dan tidak bisa berkata apa-apa. Chen Ping melangkah turun dan menghancurkan kepala Qian Feng. Melihat Chen Ping membunuh Qian Feng dengan mudah, Bai Zantang dan yang lainnya semuanya terkejut. Kalian tidak bisa mati, kan? Chen Ping melirik Bai Zantang dan yang lainnya dan bertanya. Beberapa orang menggelengkan kepala. Meskipun mereka terluka, itu tidak fatal. Bagus, ikut aku masuk untuk melihat apakah ada yang bagus. Chen Ping melompat ke perahu kecil, dan orang lain membantunya naik ke perahu. Melihat bangkai-bangkai makhluk beracun yang bergelimpangan di permukaan air, beberapa orang merasakan kulit kepala mereka geli. Tak lama kemudian, perahu itu tiba di seberang. Orang-orang lain di lembah Xuanyu sudah berlutut di tanah, menunggu nasib mereka. Mereka telah menyaksikan Chen Ping membunuh Qian Feng dengan mata kepala sendiri. Siapa yang berani melawan? Lagi pula, alasan mereka menuruti kata-kata Qian Feng adalah karena mereka dikendalikan oleh serangga beracun dan tidak punya pilihan. Tuan Chen, saya harap Anda bisa mengatasi mereka. Mereka semua adalah mantan bawahan Tuan Shen. Mereka sedang dikendalikan oleh Qian Feng dengan serangga beracun. Kita tidak punya pilihan selain melakukannya. Sang Tetua Agung memohon kepada Chen Ping. Chen Ping melirik orang-orang dari lembah Xuanyu, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya. Cahaya merah redup langsung menyelimuti mereka. Tak lama kemudian, semua ekspresi orang-orang itu berubah menyakitkan, lalu mereka mencengkeram leher mereka dengan ganas. Tuan Chen, sang Tetua Agung mengira Chen Ping akan membunuhnya. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, ia melihat orang-orang itu mulai muntah-muntah. Lalu semua serangga beracun dimuntahkan keluar. Lalu mereka lari ke segala arah. Bab 545 hibur dia ketika Tetua Agung melihat ini. Dia akhirnya mengerti bahwa Chen Ping hanya berusaha menyingkirkan serangga beracun bagi orang-orang di lembah Xuanyu. Terima kasih, Tuan Chen. Orang-orang di lembah Xuanyu semua mengikuti Chen Ping untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Chen Ping mengangguk, lalu berjalan ke aula base camp lembah Xuanyu. Melihat guci tembikar di atas meja, sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat, lalu ia menghampiri dan meraihnya. Serangga beracun di dalam menggigit tangan Chen Ping, tetapi tak lama kemudian semuanya mati. Apakah lembah Xuanyu punya ramuan atau tanaman obat? Chen Ping bertanya pada Tetua Agung. Ya. Kami masih punya beberapa pil juyuan dan beberapa ramuan obat di lembah Xuanyu, tapi sebagian besar sudah dibawa Qian Feng. Kurasa mereka dibawa ke desa Miao. Kata sang Tetua Agung, kumpulkan semua barang ini dan jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Aku membutuhkannya. Chen Ping berkata kepada Tetua Agung. Tetua Agung mengangguk berulang kali dan tidak berani bertanya lagi. Sekarang mereka akan melakukan apapun yang dikatakan Chen Ping. Ketika Chen Ping membawa Bai Zantang dan Shen Mengchen kembali ke keluarga Shen, hari sudah gelap. Su Simao menyeret tubuhnya yang terluka parah kembali ke Kyoto dengan mobil. Perjalanan ke barat daya ini membuat Su Simao merasa sangat tersentuh. Dia mungkin akan berubah temperamennya di masa depan. Ayah. Apalagi yang ayah sembunyikan dariku. Begitu sampai di rumah, Shen Mengchen berteriak pada Shen Diansan.
Melihat Sen Mengchen bertanya pada dirinya sendiri, ia tahu bahwa Sen Diansan tahu tentang lembah Suanyu. Ia hanya bisa menghela napas dan berkata, "Putriku, aku akan menjelaskannya kepadamu setelah masalah ini selesai. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Tuan Chen sebelumnya." Chen Ping mengedipkan mata pada Bai Zantang, dan Bai Zantang buru-buru menarik Sen Mengchen pergi. "Tuan Chen, apakah Qian Feng terbunuh?" Sen Diansan bertanya. "Mereka sudah mati. Aku sudah menyingkirkan serangga beracun dari keempat tetua dan beberapa orang di lembah Suanyu. Mereka sudah kembali bebas. Jika kau masih ingin menjadi penguasa lembah Suanyu, kau masih bisa memberi perintah." Chen Ping berkata dengan tenang. "Aku," Sen Diansan tertawa getir. "Aku hanya bisa hidup paling lama 5 hari. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi master lembah? Tapi apa yang akan terjadi pada putriku setelah aku meninggal? Aku tahu meskipun Tuan Chen sangat beruntung dalam percintaan, dia masih belum punya istri. Aku ingin tahu apakah putriku." Chen Ping segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Sen Diansan melanjutkan, "Saya sudah punya pacar, dan Anda bisa tahu siapa yang disukai putri Anda." Sen Diansan mendesah tak berdaya. Mereka tidak akan pernah bersama. Sen Diansan menggelengkan kepala, lalu melanjutkan, "Tuan Chen, saya harap Anda bisa tinggal beberapa hari lagi. Saya ingin menyerahkan lembah Suanyu kepada putri saya, dan saya harap Anda bisa membantunya." "Tidak masalah. Aku bisa membiarkan Bai Zantang tinggal lebih lama. Selain membantu Nona Sen, kita berdua juga bisa mempererat hubungan kita." Chen Ping tertawa, Sen Diansan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Keesokan harinya, Chen Ping dan Bai Zantang menemani Sen Diansan dan Sen Mengchen ke lembah Suanyu. Sen Diansan sangat gembira untuk kembali ke tempat yang dibangunnya setelah beberapa tahun. Chen Ping menggunakan ramuan dan herba dari lembah Suanyu untuk mulai berlatih. Ia kini telah mencapai puncak pembangunan fondasi dan tinggal selangkah lagi untuk menembus ranah Qigong. Sen Diansan sedang mengajar Sen Mengchen, dan Bai Zantang juga membantu. 5 hari kemudian, Sen Diansan meninggal dunia. Sen Mengchen memohon kepada Chen Ping untuk menyelamatkannya. Di mata Sen Mengchen, Chen Ping adalah sosok yang abadi. Namun, Chen Ping belum abadi. Sekalipun ia abadi, sulit baginya untuk memiliki kemampuan mengubah takdirnya. Nasib Sen Diansan telah berakhir dan Chen Ping tidak dapat menyelamatkannya. Setelah menguburkan Sen Diansan, Chen Ping meminta Bai Zantang untuk tinggal sebentar untuk membantu Sen Mengchen dan menghiburnya. Bagaimanapun, ia baru saja kehilangan ayahnya. Bai Zantang sendiri naik pesawat kembali ke Hongcheng. Bab 546 diskon 20%. Bai Zantang memesan tiket pesawat kelas 1. Dan ini adalah pertama kalinya Chen Ping terbang kelas 1. Setelah menemukan tempat duduknya dengan tiketnya, Chen Ping duduk di kursi yang nyaman, menutup matanya sedikit, dan menunggu pesawat lepas landas. Pada saat ini, 2 pemuda, seorang pria dan seorang wanita, memasuki kabin kelas utama. Keduanya berpakaian sangat modis. Wanita itu berwajah bulat dan mengenakan kacamata hitam. Setelah melihat tiketnya, ia duduk di sebelah Chen Ping. Tempat duduk anak laki-laki itu berada di depan Chen Ping. Setelah anak perempuan itu duduk, ia melirik Chen Ping, sedikit mengernyit, dan matanya menunjukkan rasa jijik. Gadis itu menatap anak laki-laki yang datang bersamanya dan berkata, "Kak Liang, aku tidak mau dekat-dekat dengan orang ini. Dia kelihatan seperti orang desa dan bau." Anak laki-laki itu segera mengedipkan mata pada gadis itu dan berkata, "Sabar sebentar. Aku akan bertukar tempat duduk dengannya setelah pesawat lepas landas."
Anak-anak itu tidak mau membuat masalah. Lagi pula, siapapun yang mampu duduk di kelas utama pasti luar biasa. Gadis itu cemberut, tampak tidak senang. Oke, tapi kamu harus segera memeriksa apakah ada tiket untuk konser Song Tae. Aku tidak mau perjalananmu sia-sia. Oke, ayahku punya teman di Hongcheng, dia sangat hebat. Namanya sepertinya Lin Tianhu. Kudengar kalau dia menghentakkan kakinya di Hongcheng, seluruh kota akan gemetar. Anak laki-laki itu buru-buru membual. Kalau begitu, segera hubungi dia dan dapatkan 2 tiket baris depan untuk kita. Aku paling suka Song Tae, tapi aku tidak mengerti kenapa dia menggelar konsernya di kota sekecil Hongcheng kali ini. Gadis itu tampak bingung. Baiklah, aku akan menghubunginya terlebih dulu. Kamu duduk dan tunggu. Anak laki-laki itu mengangguk. Chen Ping mendengarkan dengan mata sedikit terpejam. Ketika mendengar Song Tae akan pergi ke Hongcheng untuk konser, Chen Ping tiba-tiba merasa bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan dirinya. Mungkinkah Song Tae tahu bahwa aku berasal dari Hongcheng, jadi dia pergi ke Hongcheng khusus untuk mengadakan konser? Chen Ping sedikit mengernyit. Jika ini benar, Song Tae pasti akan mencarinya. Bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Su Yuki? Sekarang Gulinger terus-menerus memprovokasinya. Chen Ping sudah tidak tahan lagi. Jika Song Tae datang lagi, Chen Ping merasa dia benar-benar akan pingsan. Anak muda, tepat ketika Chen Ping sedang melamun, seorang wanita paruh baya tiba-tiba menepuk bahu Chen Ping. Chen Ping buru-buru membuka matanya dan bertanya, "Bibi, apakah ada yang salah?" "Oh, aku cuma mau tanya. Kudengar tiket kelas 1 diskon 20% kali ini. Kamu sudah dapat tiketnya?" Wanita paruh baya itu bertanya dengan sopan, "Bibi, maaf, aku juga tidak tahu. Tiket ini dibelikan teman untukku, dan ini pertama kalinya aku naik tiket." Chen Ping berkata cepat. Oh, wanita paruh baya itu tidak berkata apa-apa lagi dan duduk kembali di kursinya. Ketika pemuda itu mendengar bahwa tiket Chen Ping dibeli oleh seorang teman dan itu adalah pertama kalinya Chen Ping naik pesawat, penghinaan terpancar di matanya dan sikap arogan langsung muncul. "Bung, pindahin tempat dudukmu. Duduk di depan aja. Aku mau duduk di sebelah pacarku." Anak laki-laki itu berkata kepada Chen Ping dengan ekspresi bangga di wajahnya. Chen Ping hanya melirik anak laki-laki itu dan mengabaikannya. Ia menutup matanya dan berbaring di kursi. Melihat Chen Ping mengabaikannya, anak laki-laki itu langsung marah. "Bung, apa kau tidak mendengarku? Sudah kubilang untuk menyerahkan tempat dudukmu. Jangan membuatku kesal." Chen Ping masih mengabaikannya dan bahkan tidak melihat anak itu. "Sialan!" Anak laki-laki itu mengumpat dan mengulurkan tangannya untuk mencengkeram kerah baju Chen Ping. Namun sebelum tangannya menyentuh Chen Ping tiba-tiba membuka matanya dan mencengkeram pergelangan tangan anak laki-laki itu. Tangan Chen Ping bagaikan tang, mencengkeram pergelangan tangan bocah itu erat-erat. Kekuatan dahsyat itu membuat bocah itu berkeringat dingin dan merintih kesakitan. Bab 547. Apakah kamu lebih cantik dari kamu? Sakit, lepaskan aku. Anak laki-laki itu meratap, dan anak perempuan itu, ketika melihat hal itu, segera mulai mengumpat, "Chen Ping, dasar orang desa, lepaskan saudara Liang." Chen Ping menoleh ke arah gadis itu. Tatapan matanya yang tajam membuat gadis itu ketakutan hingga dia langsung menutup mulutnya. Namun, Chen Ping tidak menggunakan kekerasan, melainkan melonggarkan tangannya. Kalau tidak, tangan anak itu akan lumpuh. Melihat hal itu, gadis itu pun bergegas berdiri dan membantu anak laki-laki itu menggosok pergelangan tangannya.
Wah, kalau kamu punya nyali, kamu akan mendapat masalah besar saat sampai di Hongcheng. Anak laki-laki itu menggertakkan giginya dan mengancam Chen Ping, tetapi dia tidak berani memaksa Chen Ping untuk pindah tempat duduk. Kakak Liang, kamu baik-baik saja? Tanya gadis itu dengan khawatir. Tidak apa-apa. Aku tidak menyangka orang desa ini sekuat ini. Begitu kita turun dari pesawat, aku pasti akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Kata anak laki-laki itu dengan ekspresi geram. Tak lama kemudian, pesawat lepas landas, dan lebih dari 3 jam kemudian, mendarat dengan mantap di Bandara Hongcheng. Chen Ping tidak membawa barang bawaan, jadi ia berdiri dan berjalan keluar pesawat. Pasangan muda itu mengikuti Chen Ping dari dekat, seolah-olah mereka takut kehilangannya. Aku sudah mengirim pesan ke Lin Tianhu. Aku akan mematahkan kaki bocah ini hari ini. Anak laki-laki itu menatap punggung Chen Ping dan berkata sambil menggertakkan gigi. Bagaimana dengan masalah tiket? Tanya gadis itu cepat-cepat. Tidak masalah. Dalam 20 baris pertama. Anak laki-laki itu berkata dengan bangga. Kakak Liang, kamu hebat sekali. Aku sangat mencintaimu. Gadis itu mencium wajah anak laki-laki itu. Ketika dia keluar dari bandara, Lin Tianhu sedang menunggu Chen Ping di pintu keluar. Chen Ping sudah memberitahu Lin Tianhu sebelum pergi. Tuan Chen, melihat Chen Ping keluar, Lin Tianhu bergegas menemuinya. Chen Ping melirik Lin Tianhu dan mengangguk sedikit. Tidak buruk, kekuatanmu telah meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir. Lin Tianhu tersenyum. Ini semua berkat bimbingan baik Tuan Chen. Ayo pergi, kata Chen Ping saat dia hendak masuk ke mobil. Lin Tianhu tampak malu. Chen Ping tertegun sejenak, lalu langsung teringat sesuatu dan bertanya kepada Lin Tianhu, apakah kamu masih menunggu orang lain? Tuan Chen, sejujurnya, saya punya teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak saya temui. Putranya akan datang ke Hongcheng untuk menonton konser, dan dia meminta saya untuk menjaganya. Lin Tianhu berkata tanpa daya. Chen Ping teringat pada pria dan wanita yang ditemuinya di pesawat, dan juga ingat bahwa anak laki-laki itu telah menyebutkan nama Lin Tianhu. Jadi dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita tunggu sebentar. Pada saat ini, pria dan wanita itu juga berjalan keluar bandara. Mereka berjalan sangat cepat, seolah-olah sedang mengejar seseorang. Kakak Liang, kok bisa orang itu menghilang dalam sekejap mata? Kata gadis itu dengan sedikit kesal. Jangan khawatir, dia tidak bisa kabur. Selama dia di Hongcheng, aku bisa menemukannya. Anak laki-laki itu mengeluarkan ponselnya, melihat sebuah foto di dalamnya, dan mulai mencari Lin Tianhu di pintu keluar bandara. Orang di foto itu adalah Lin Tianhu. Tak lama kemudian, bocah lelaki itu menemukan lokasi Lin Tianhu dan buru-buru menarik gadis itu. Paman Lin, aku Zhang Liang. Anak laki-laki itu berjalan mendekati Lin Tianhu dan memperkenalkan dirinya dengan tergesa-gesa. Dia tidak menyadari bahwa Chen Ping telah masuk ke dalam mobil, tetapi gadis itu melihatnya sekilas. Pada saat ini, jendela mobil tampak terbuka, dan separuh wajah Chen Ping terlihat. Saudara Liang, itu dia ada di sini. Gadis itu berkata kepada Zhang Liang dengan penuh semangat. Zhang Liang melihat ke arah yang ditunjuk gadis itu dan melihat Chen Ping duduk di dalam mobil. Ia langsung memelototinya. Paman Lin, orang ini baru saja menindasku di pesawat. Lihat, pergelangan tanganku masih merah. Zhang Liang buru-buru menunjukkan pergelangan tangannya yang merah kepada Lin Tianhu. Wah, kamu keren banget. Ya, nanti kamu kena masalah. Gadis itu juga mencibir Chen Ping.
Bab 548. Aku bukan orang seperti itu. Chen Ping mengabaikan mereka dan menatap Lin Tianhu dan bertanya, apakah ini orang yang kalian tunggu? Keringat dingin tiba-tiba membasahi dahi Lin Tianhu, dan ia menamparkan Zhang Liang dengan keras. Apa-apaan kau ini? Apa kau pikir kau bisa menyalahkan Tuan Chen? Zhang Liang tertegun oleh tamparan itu. Ia menatap Lin Tianhu dengan tak percaya. Lin Tianhu berkata kepada Chen Ping, Tuan Chen, saya tidak tahu orang ini menyinggung Anda. Ayahnya dan saya hanya kenalan. Saya akan mengirim seseorang untuk melemparkan mereka berdua ke sungai. Perkataan Lin Tianhu membuat mereka berdua ketakutan, dan gadis itu bahkan mulai menangis. Lupakan saja. Biarkan mereka kembali ke tempat asal mereka. Chen Ping melambaikan tangannya dan mengangkat jendela mobil. Kalian berdua beruntung hari ini. Cepatlah beli tiket pesawat dan pulang. Setelah Lin Tianhu selesai berbicara, dia masuk ke mobil dan pergi. Hanya pemuda dan pemudi itu yang tersisa berdiri di pintu keluar bandara, menatap mobil itu seperti orang bodoh saat mobil itu melaju semakin jauh. Villa puncak Gunung Panlong, Suyuki sedang sibuk di dapur, dan seluruh dapur dipenuhi asap. Sudah kubilang, jangan kerja keras-keras, kamu bikin rumah bau asap masakan. Kita baru beberapa hari berpisah, jadi pulanglah kalau sempat. Gullinger menutup hidungnya dan membujuk Suyuki. Itu tidak akan berhasil. Aku harus belajar memasak dan menjadi istri serta ibu yang baik. Kalau tidak, Chen Ping akan direbut orang lain. Aku sudah mulai merasakan krisis. Suyuki mengabaikan saran itu dan terus bekerja di dapur. Mendengar kata-kata Suyuki, Gullinger sedikit tersipu karena suatu alasan. Aku tidak akan mencuri Chen Pingmu. Oh, aku tidak sedang membicarakanmu. Kalau kamu suka, kenapa kamu memaksanya? Kita bisa pergi bersama saja. Nanti Chen Ping akan sangat senang sampai mati. Suyuki bercanda dengan Gullinger. Jantung Gullinger berdebar kencang. Ia tak habis pikir kenapa jantungnya berdebar lebih kencang setiap kali Suyuki mengatakan ini. Ia bahkan sempat berpikir begitu. Gullinger, apa yang sedang kau pikirkan? Gullinger buru-buru berteriak pada dirinya sendiri dalam hatinya, menenangkan pikirannya, dan mengabaikan Suyuki, lalu duduk di sofa untuk menonton TV. Tak lama kemudian, Suyuki punya meja penuh hidangan. Meski tidak terlalu enak, setidaknya sudah matang. Tepat ketika Suyuki menyelesaikan pekerjaannya, Lin Tianhu kembali bersama Chen Ping. Begitu dia memasuki ruangan dan melihat ruang tamu yang berasap, Chen Ping tahu apa yang sedang terjadi tanpa harus menebak-nebak. Chen Ping, kamu sudah kembali. Lihat makanan yang kubuat untukmu. Suyuki berkata dengan rasa puas saat dia melihat Chen Ping kembali. Wanginya enak banget. Aku jadi lapar hanya dengan menciumnya. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan mabuk. Benarkah? Kalau begitu cepat duduk. Suyuki buru-buru mempersilakan Chen Ping duduk, lalu berkata kepada Gullinger dan Lin Tianhu, kalian berdua, ayo makan bersama. Tidak. Lin Tianhu sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat melambaikan tangannya. Chi Feng sudah menyiapkan makanan dan menungguku kembali dan makan. Chen Ping mendengarkan dengan geli. Lin Tianhu, kamu hebat, kamu bahkan tinggal bersama Chi Feng. Lin Tianhu tersipu, kita sudah sangat tua, cukup untuk saat ini. Kurasa kalian berdua sebaiknya tinggal bersama saja. Kalian kan sudah punya hubungan, jadi kenapa masih berpura-pura? Gullinger berkata pada Chen Ping dan Suyuki, tidak, aku ingin menyimpan hal yang paling berharga untuk malam pernikahanku. Suyuki buru-buru menggelengkan kepalanya, kamu harus menyimpannya.
Aku khawatir beberapa gadis tidak akan menyimpannya, dan kamu akan menyesalinya nanti. Gullinger tersenyum nakal. Suyuki tertegun, lalu menatap Chen Ping. Chen Ping memelototi Gullinger, lalu tersenyum pada Suyuki. Jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu. Bab 549 memberimu setengah. Aku rasa kau tidak akan berani. Suyuki tersenyum bangga. Lin Tianhu pergi. Gullinger juga ingin pergi karena dia benar-benar tidak tahan makan masakan Suyuki. Namun, setelah berjalan 2 langkah, dia ditarik kembali oleh Suyuki. Dia harus mencicipi masakannya. Gullinger hanya bisa duduk dengan wajah pasrah. Chen Ping sangat puas dengan hidangannya. Sambil makan, ia memuji keterampilan memasak Suyuki, yang membuat Suyuki sangat senang. Melihat Suyuki menatapnya, Gullinger hanya bisa dengan enggan mengambil sumpit dan makan sedikit demi sedikit. Saat sedang makan, ponsel Chen Ping berdering. Ia berdiri dan menjawab panggilan itu. "Kakak, apakah kamu di Hongcheng?" Begitu telepon terhubung, suara Chen Yingxia terdengar. "Ya, ada apa?" Yingxia. Chen Ping sedikit gugup. Dia pikir Chen Yingxia sedang mengalami kesulitan. "Kak, Song Tai akan konser di Hongcheng 5 hari lagi. Kurasa kamu cukup berbakat. Bisakah kamu mencari cara untuk mendapatkan tiketnya?" Chen Yingxia bertanya dengan suara rendah. "Oke, tidak masalah." Chen Ping langsung setuju. Melihat Chen Ping setuju, Chen Yingxia dengan senang hati menutup telepon. Namun, setelah setuju, Chen Ping merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya, ia tidak ingin berinteraksi dengan Song Tai. Chen Ping juga pria biasa. Song Tai memiliki kecantikan yang luar biasa dalam hal penampilan dan bentuk tubuh. Chen Ping benar-benar takut jika ia terlalu sering berinteraksi dengan Song Tai, ia akan membuat kesalahan. Tapi sekarang tidak ada jalan lain, saya hanya bisa menghubungi Song Tai dan meminta beberapa tiket. Chen Ping menyimpan teleponnya dan duduk kembali di meja makan. "Siapa yang menelepon?" tanya Suyuki penasaran. "Yingxia ingin menonton konser dan memintaku untuk membelikannya tiket." Chen Ping berkata dengan tenang, "Ada cara untuk mendapatkannya. Tiket ini susah banget didapat. Sekarang aku nggak bisa beli. Bahkan kalau bayar lebih mahal, aku juga nggak bisa beli." Ketika Gullinger mendengar ini, dia buru-buru bertanya pada Chen Ping. Chen Ping mengangguk. "Ya, kalau begitu, kamu juga harus membelikannya untukku." Gullinger percaya apa yang dikatakan Chen Ping. Dengan kekuatan Chen Ping, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan beberapa tiket. "Oke," kata Chen Ping tanpa ragu. "Aku iri banget menemukan pacar yang cakap itu, sungguh anugerah. Dia bisa ngatasin apapun." Gullinger menatap Suyuki dengan iri. Iri ini bukan pura-pura, melainkan iri sungguhan. "Jika kamu cemburu, aku akan memberimu setengahnya," Suyuki berkata sambil tersenyum nakal. Gullinger tersipu dan berhenti berbicara. Tepat ketika beberapa orang hendak menyelesaikan makanan mereka, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Siapa yang akan datang? Suyuki sedikit bingung, karena hanya sedikit orang yang datang ke sini. "Aku akan pergi dan melihatnya." Chen Ping berdiri dan memeriksa. Ketika dia membuka pintu, dia melihat seorang gadis cantik berdiri di luar. Meskipun mengenakan kacamata hitam besar, Chen Ping langsung tahu bahwa gadis itu adalah Song Tai. "Kamu benar-benar tinggal di sini." Ketika Song Tai melihat Chen Ping, senyum lebar langsung muncul di wajahnya. Bagaimana kau menemukan tempat ini?" Chen Ping terkejut dan diam-diam menoleh ke arah Suyuki. Jika mereka berdua bertemu, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya.
terutama karena Song Tai menatapnya dengan cinta yang begitu dalam. Jika Su Yuki melihat ini, Chen Ping tidak bisa membayangkan apa akibatnya. Gampang, kamu nggak kasih alamatmu ke ayahku. Aku kesini mau ngasih kamu batu. Song Tai menunjuk sebuah van tak jauh dari situ dan berkata, van itu penuh dengan batu-batu yang kau inginkan. Aku datang ke sini untuk mengantarkan batu-batu itu kepadamu. Bagaimana kalau kau mengundangku untuk duduk? Turunkan batunya dan kembalilah. Sekarang sedang tidak nyaman. Aku akan menghubungimu nanti. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Chen Ping berkata dengan sedikit cemas. Ada apa? Apa ini soal konser? Song Tai tersenyum tipis. Bab 550. Seorang gadis cantik di rumah emas. Namun sebelum Chen Ping dapat mengatakan apapun, Su Yuki dari restoran berteriak, Chen Ping, siapa itu? Oh, tukang kirim, kata Chen Ping cepat-cepat. Apakah ada gadis cantik yang bersembunyi di rumah emas itu? Siapa di dalamnya? Song Tai langsung tertarik begitu mendengar suara gadis itu. Pacarku tidak seperti yang kamu pikirkan. Chen Ping hanya bisa menjelaskan tanpa daya. Kalau begitu, aku ingin tahu seperti apa pacarmu. Punya pacar sehebat dirimu sungguh patut ditiru. Saat Song Tai mengatakan ini, dia benar-benar bergegas masuk ke dalam rumah. Chen Ping ingin menghentikannya, tapi dia tidak bisa. Dia tidak bisa begitu saja membawa Song Tai pergi, kan? Song Tai bergegas masuk ke kamar. Su Yuki dan Gulinger sedang makan. Ketika mereka melihat Song Tai tiba-tiba bergegas masuk, mereka berdua tercengang. Song Tai juga tercengang. Dia tidak menyangka ada dua gadis, dan keduanya sangat cantik. Dia tidak tahu yang mana pacar Chen Ping. Kamu Song Tai. Setelah tertegun beberapa saat, Gulinger tiba-tiba berteriak. Mendengar ini, Su Yuki pun sedikit bersemangat. Pantas saja ia merasa pria itu tampak familiar. Ternyata itu bintang besar. Halo, Song Tai tersenyum kecil. Halo, silakan duduk. Gulinger buru-buru meminta Song Tai untuk duduk, lalu menuangkan teh dan air untuknya. Pada saat ini, Chen Ping juga mengikuti dan berkata kepada Song Tai, ini pacarku Su Yuki. Song Tai menatap Su Yuki, lalu tersenyum tipis. Nona Su memang cantik. Pantas saja dia begitu terobsesi dengan Tuan Chen. Song Tai mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Su Yuki. Su Yuki sedikit bingung saat ini, dan bertanya pada Song Tai, Nona Song, apakah Anda bertemu pacar saya? Dia belum pernah mendengar Chen Ping menyebutkan bahwa dia mengenal bintang besar seperti Song Tai. Saya kenal dia. Tuan Chen bahkan pernah tinggal di rumah saya. Kata Song Tai, apakah kamu pernah tinggal di rumahmu? Su Yuki menatap Chen Ping dengan kaget. Gulinger juga bingung saat ini dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Jangan salah paham, waktu dia bilang mau nginep di rumahnya, dia cuma serius, enggak terjadi apa-apa. Chen Ping menjelaskan dengan tergesa-gesa. Tetapi dia merasa semakin dia menjelaskan, semakin buruk keadaannya, dan akhirnya dia hanya bisa menatap Song Tai tanpa daya untuk meminta bantuan. Song Tai tersenyum dan berkata, Nona Su, jangan salah paham, Tuan Chen menginap di rumah saya karena keluarga kami berbisnis biji besi dan Tuan Chen membutuhkan sejumlah biji besi, jadi beliau menginap di rumah saya untuk membahas kerjasama. Saya di sini untuk mengantarkan biji besi kepada Tuan Chen. Kita sekarang menjalin hubungan kerjasama. Setelah penjelasan Song Tiei, Su Yuki langsung mengerti, dan dia juga ingat bahwa Chen Ping mengikuti Wudong ke Heng San beberapa waktu lalu. Nona Song, Anda terlalu curiga. Bagaimana mungkin saya salah paham? Silakan duduk cepat.
Su Yuki tersenyum dan meminta Song Tai untuk duduk. Kalian ngobrol saja, aku akan mengatur seseorang untuk membongkar bijihnya. Chen Ping menemukan alasan untuk menyelinap pergi. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa di sini. Chen Ping mengarahkan pembongkaran semua batu roh ke halaman villa. Benda-benda ini adalah harta yang tak ternilai bagi Chen Ping. Tetapi bagi orang biasa atau prajurit, mereka hanyalah batu pecah. Setelah menyimpan batu roh, Chen Ping berjalan kembali ke rumah dan mendapati Su Yuki, Gu Linger, dan Song Tai, 3 gadis, sedang tertawa. Ia sedikit bingung, mengapa gadis-gadis bisa akrab satu sama lain saat bertemu. Batu-batu rohnya sudah diturunkan. Kalau tidak ada yang lain, kalian boleh pergi. Kalian tidak akan konser beberapa hari lagi. Bisakah kalian memberiku beberapa tiket? Chen Ping berkata pada Song Tai. Tentu saja. Song Tai berdiri dan tersenyum pada Chen Ping. Aku akan memberimu beberapa foto dari barisan depan agar kau bisa melihatku dengan jelas. Ketika Song Tai mengatakan ini, dia melirik Chen Ping sekilas. Dan Chen Ping begitu takut hingga dia segera memalingkan mukanya. Bersambung.